اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوات رحمني ورحمكن الله جميعا. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kami dan kepada kita semua untuk berhadir di tempat ini, di Ponpes Imam An-Nawawi bagian Putri, dalam rangka melanjutkan kajian rutin setiap hari Sabtu ba'da salat asar yang membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Ummu Abdillah bertemakan tentang nasihati lin nisa, nasihat-nasihatku untuk para wanita muslimah. Nah, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan orang-orang yang bertaubat, dan mudah pula bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum orang-orang yang melakukan dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inti daripada ayat yang ada di dalam surah At-Taubah 66 yang kita bacakan tadi adalah tahdziran, peringatan agar kita tidak mudah untuk mengolok-ngolok yang berkaitan tentang syariat, mengolok-ngolok agama, mengolok-ngolok ad-din, karena semua itu memiliki konsekuensi yang berat dan hukuman yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama bersepakat mengolok-ngolok agama, mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok Sang Pencipta dan Rasulnya, mengolok-ngolok pahala yang Allah berikan, mengolok-ngolok tentang neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azabnya, termasuk dari dosa yang akan membatalkan keislaman dan keimanan seseorang. Dan dia termasuk naqid min nawaqidil Islam, termasuk pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Maka jangan sesekali kita berani atau lancang mengolok-ngolok syariat Allah. Di antara syariatnya perkara hijab, di antara syariatnya perkara menutup aurat, di antara syariatnya perkara tentang menundukkan pandangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa fi hadhihi al-ayah aidan anna as-sikhriyah bid-din wa ahlihi kufrun. Kata Ummu Abdillah, beliau menyatakan pada ayat ini juga terdapat sebuah faedah, sebuah ilmu, sebuah maklumat bahwa orang yang mengolok-ngolok agama, orang yang bercanda menjadikan agama, menjadikan Tuhannya, Rasulnya, ayat-ayat Quran sebagai bahan candaan, ini termasuk dosa kekufuran. Betapa banyak hari ini orang yang mengolok-ngolok syariat. Betapa banyak hari ini orang yang mengolok-ngolok agama. Betapa banyak hari ini orang-orang yang mengolok Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan ada manusia hari ini yang berani menjadikan materi luluconnya, materi ngelawaknya, materi candaannya, materi stand up komediannya itu berasal dari materi yang dia ambil dari Al-Quran, atau mengolok-ngolok agama, atau mengolok-ngolok syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadisnya, celaka seseorang, suatu kaum yang dia berbicara yuhaddits wa yukdzib wa yudhika bihil qaum, di mana seseorang dia berbicara kemudian dalam pembicaraannya berdusta untuk membuat orang-orang tertawa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka orang tersebut, celaka orang tersebut, neraka wail untuknya bagi mereka yang sengaja berbicara berdusta agar manusia tertawa dengan omongannya. Kaum muslimin
yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman berkaitan tentang jangan mendengar orang-orang yang suka mengolok-olok agama. Jangan pernah mendengar orang-orang yang melakukan dosa yang ingin menyesatkan kalian. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 32. Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, sesungguhnya orang-orang yang jahat itu, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka di hadapan orang-orang yang beriman menertawakan mereka. Mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan kalau mereka melewati orang-orang yang beriman, kalau mereka lewat di hadapan orang-orang yang beriman, yataghamazun, mereka memainkan kedua matanya, menyindir dan mempermalukan serta menghinakan orang-orang yang beriman. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan apabila orang-orang pendosa ini kembali kepada kelompoknya, mereka kembali dengan begitu senangnya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan apabila ra'awhum, kita melihat apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, apabila para pendosa ini, orang-orang yang menyimpang ini, apabila mereka memandang, melihat orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan inna haula'i ladallun, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Dan ini sama persis seperti realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Betapa sering kita melihat ada orang yang berusaha untuk berjalan di atas ketaatan, berjalan di atas kebaikan, ingin menjalankan syariat Allah, ingin berhijab, ingin menutup aurat dengan sempurna, ingin jadi orang baik. Kemudian orang ini diolok-olok, kemudian dia diejek, kemudian dia hinakan, dia dihinakan oleh teman-temannya, dihinakan oleh tetangganya, dihinakan oleh orang-orang terdekatnya, bahkan dihina dan diejek oleh keluarganya sendiri. Ya, dikatakan sesat, ya, dikatakan menyimpang, dikatakan membawa ajaran baru, padahal apa yang diamalkannya adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia hanya ingin menjalankan perintah Allah, dia ingin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik kepada mereka, inna haula'i ladallun, mereka itu orang-orang sesat. Ya. Orang yang berhijab dikatakan sesat, orang yang nutup aurat dikatakan sesat, orang yang dia ingin menutup aurat dengan sempurna dikatakan memiliki pemahaman ajaran yang tidak-tidak. Sedangkan mereka diam dari wanita-wanita yang tidak berhijab. Mereka diam, tidak berkata-kata terhadap wanita-wanita muslimah yang mereka tidak menutup auratnya, tidak berhijab dengan hijab yang syar'i. Inilah realita yang banyak terlihat hari ini. Sehingga banyak kaum muslimah malu untuk berhijab. Kenapa malu? Takut dibully, takut diejek, takut diolok-olok. Siapa yang olok-olok? Saudaranya sendiri. Siapa yang olok-olok? Tetangganya sendiri. Siapa yang olok-olok? 6. Saudara dan keluarganya sendiri. Dan mereka ini orang-orang yang tercela, orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menghinakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk berjalan di atas jalan yang hak. Maka nasihat beliau, fala ya'ba bihim fa innal 'aqibatu lil muttaqin. Maka wahai kaum muslimah, jangan kalian menoleh, jangan kalian memperdulikan tanggapan-tanggapan mereka. Jangan kalian memperdulikan celotehan-celotehan mereka, orang-orang yang tidak senang terhadap kebaikan yang kalian lakukan. Fa innal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya akhir yang baik, ending yang baik itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bertakwa saja. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa'lami
wa'lami annaki idza irtadaitil hijab la budda an yashab dhalika niyyah fi annaki taqsidina bihi wajh Allah wala talbasih min ajli an yuqal wala talbasih aidan min babil adat. Nasihat berikutnya dari Ummu Abdillah kepada seluruh kaum muslimah, ketahuilah saudari-saudariku, sesungguhnya apabila engkau mengenakan hijab, apabila engkau memakai hijab, hendaknya engkau memakai hijab dengan menyertai niat, dengan maksud untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Memakai hijab untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kalian wahai muslimah memakai hijab min ajli an yuqal, hanya untuk sekedar mendapatkan pujian, hanya sekedar untuk mendapatkan sanjungan dari orang-orang, dikatakan solihah lah, dikatakan baik lah, dikatakan alim, masya Allah dia ini solihah, wanita idaman seluruh manusia dan seterusnya. Jadi seorang wanita berhijab bukan untuk mendapatkan pujian. Dan juga jangan sampai kita berhijab untuk niatnya hanya sekedar adat, hanya sekedar kebiasaan. Jangan sampai berhijab hanya atas dasar kebiasaan. Nah, karena siapa yang berhijab karena manusia, karena pujian atau karena kebiasaan, padahal ini adalah ibadah dan perintah Allah, kalau dia mengerjakannya bukan karena Allah tapi karena dunia, karena kebiasaan dan untuk pujian manusia, maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun, bahkan dia akan mendapatkan azab dan akibat yang buruk di dunia dan di akhirat. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini poin penting. Ingatkan kepada saudari-saudari kita, ingatkan kepada anak-anak kita dari sejak kecil, putra putri-putri kita, ingatkan kepada mereka agar memakai hijab niatnya karena Allah. Kenapa pakai hijab? Karena Allah suruh. Kalau saya melanggar, berdosa. Kalau saya tidak berhijab, berarti saya menentang dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan sifat atau ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri hamba Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jalankan. Maka ajarkan anak-anak kita, putri-putri kita, murid-murid kita, santriwati-santriwati kita, niat di dalam berhijab tujuannya untuk meraih ridha Allah, untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala, agar bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap pujian manusia atau mengharapkan agar mendapatkan sesuatu dari dunia atau hanya sekedar adat dan kebiasaan. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa qad dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijus Salikin anna li niyatil ibadah martabatain. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bahwa niat ibadah memiliki dua tingkatan. Memiliki dua tingkatan. Yang pertama, fassala al-ibadat ba'duha an ba'd. Apa tujuannya niat? Apa fungsi niat? Apa faedahnya niat? Kenapa kita di dalam beramal harus ada niat? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Dan seseorang akan diberi ganjaran, diberi pahala, diberi balasan sesuai dengan niatnya. Sehingga ibadah yang kita kerjakan perlu niat. Apa fungsi niat? Ini menjadi pertanyaan besar, sehingga masing-masing kita harus bisa menjawab apa sih fungsi niat, sehingga setiap beramal dan beribadah harus ada niat. Maka ketahuilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi niat yang pertama, fassal al-ibadat ba'duha an ba'd, dalam rangka membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, agar tidak tercampur mana ibadah sunnah, mana ibadah wajib.
Yang kedua, watsaniya ikhrajul ibadat anil adat. Apa gunanya niat? Guna niat untuk membedakan mana ibadah, mana adat. Mana ibadah, mana kebiasaan. Itu fungsi niat. Agar kita bisa membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Mana ibadah, mana adat. Wal ajb mimman tastahi min lubsil hijab. Dan sangat mengherankan hari ini, kata beliau, sangat mengherankan hari ini orang-orang yang dia malu. Malu apa? Malu berhijab. Ya subhanallah. Pernahkah kita mendapati hari ini wanita malu berhijab? Adakah hari ini wanita yang malu berhijab? Banyak. Banyak sekali wanita hari ini yang tidak berhijab karena malu, karena gengsi, karena nggak siap dikatain, ya, dan seterusnya. Karena nggak siap berbeda dari teman-temannya, nggak siap berbeda dengan lingkungannya yang tidak berhijab atau berhijab tapi tidak dengan hijab yang syar'i, tidak dengan cara yang syar'i, tidak dengan model-model yang benar. Sebagaimana hijab itu tujuannya untuk menutup aurat, tapi ketika dia pakai hijab, auratnya tidak tertutup, bahkan malah nampak dan terbentuk. Maka para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini begitu menyedihkan. Hari ini zaman yang memprihatinkan kalau kita melihat banyak kaum muslimah yang dia mengaku dirinya ingin menjadi wanita salihah, tapi dalam permasalahan hijab dia masih malu berhijab. Bahkan tidak sedikit dari wanita mengatakan yang penting hati. Yang penting kan ini. Yang penting ini. Ya. Yang penting hatinya. Ya. Dan dia berdalil, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum, innama yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Allah tidak melihat kepada penampilan-penampilan kalian, tapi yang Allah lihat hanyalah hati kalian. Dia berdalil dengan hadis ini, yang Allah tengok itu hati kita. Padahal jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lanjutan hadis itu. Innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah tengok itu hati kalian dan amalan kalian. Seringnya hadis ini dipotong untuk mengikuti, memperturutkan hawa nafsu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tengok itu dua, hati kita dan amalan kita. Amalan kita benar enggak? Nah, amalan kita sesuai enggak dengan yang diajarkan oleh Rasul, yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka fa'aqulu laha, maka aku sampaikan, aku katakan kepada mereka para wanita yang hari ini masih berhijab tapi malu untuk berhijab. Nah, atau tidak berhijab karena malu berhijab, nggak siap berhijab. Maka aku katakan kepada mereka yang masih malu di dalam berhijab, atastahin minal khalq wala tastahin min rabbik. Wahai wanita-wanita muslimah yang masih malu berhijab, apakah kalian malu di hadapan manusia tapi kalian tidak pernah malu di hadapan Allah? Wahai wanita-wanita muslimah yang malu berhijab, kalian masih malu di hadapan manusia. Kalian mempertimbangkan keadaan manusia, kalian mempertimbangkan celotehan dan omongan manusia, penilaian manusia, sehingga kalian malu untuk berhijab, tapi kalian tidak pernah malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, huwa khaliquki wa raziquki. Padahal Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakanmu. Dialah yang telah memberikan rezeki kepadamu. Yang menciptakanmu bukan manusia, yang menciptakanmu bukan tetanggamu, yang memberikan rezeki kepadamu bukan keluargamu. Nah, bukan orang-orang terdekatmu, tapi yang memberi rezeki dan menciptakanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fatarfadina amra khaliq min ajli al-haya' minan nas? Apakah engkau rela lari dari perintah Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara malu dari manusia?
Maka bertakwalah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai wanita-wanita yang masih malu untuk berhijab. Malulah kepada Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus menjadi pertimbanganmu adalah bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu, bukan yang menjadi pertimbangan bagaimana penilaian manusia terhadap gaya saya dan penampilan saya. Karena sungguh penilaian manusia itu tidak ada artinya di akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimah, jangan pernah malu berhijab. Jangan pernah tidak enakan, ya, hana mangat hati, ya, berat hati untuk berhijab. Berat rasanya dari perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai. Ala tastahi an tudhhiri zinataki lirrijal al-ajanib. Apakah kok bisa kalian itu wanita merasa, ya, tidakkah kalian malu menampakkan perhiasan kalian kepada laki-laki asing, laki-laki yang tidak halal untuk kalian tampakkan kepada mereka? Wa tastahi minan nas idza irtadaiti al-hijab asy-syar'i. Kemudian kalian malah malu di hadapan manusia ketika melaksanakan atau mengenakan hijab yang syar'i. Nah, ini kebalik. Menampakkan aurat, tidak malu. Telanjang, berpakaian tapi telanjang, tidak malu. Bagaimana berpakaian tapi telanjang? Pakaian-pakaian yang ketat, pakaian-pakaian yang tidak cukup bahan, pakaian-pakaian yang apabila dipakai membentuk lekuk tubuhnya. Pakaian-pakaian seperti ini dia tidak malu gunakan, dia tidak malu mengenakannya. Tapi tiba-tiba memakai hijab, memakai pakaian yang syar'i, dia malah malu. Ini fitrah yang sudah terbalik. Ini fitrah yang rusak, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berani menyampaikan ini dan mengutarakan ini kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih malu untuk berhijab karena mempertimbangkan penilaian manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallati yakunu mawqifuha hakadha minal hijabillah, minal hijab, Allahu a'lam bihali imaniha. Maka orang-orang yang mauqifnya, yang sikapnya terhadap permasalahan hijab masih seperti ini, masih malu berhijab, masih enggak enakan berhijab, masih belum siap untuk berhijab, Allahu a'lam bihali imaniha. Maka Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu bagaimana keadaan imannya. Bagaimana keadaan iman mereka? Bagaimana kondisi imannya? Kok malu berhijab, sedangkan dia tidak malu ketika tidak berhijab. Maka kita bisa melihat hari ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak wanita-wanita yang mengaku dia seorang muslimah tapi tak malu menampakkan auratnya. Keluar rumahnya, duduk di teras rumahnya tidak berhijab, hanya memakai celana pendek, memakai baju kaos, dari ujung rambutnya sampai ujung kaki tidak tertutup auratnya. Dia hanya mengenakan pakaian yang mini, pakaian pendek, baju kaos, celana pendek, duduk setiap pagi dan setiap sore di depan rumahnya. Betapa banyak hari ini wanita-wanita muslimah menjemur pakaian tidak menutup aurat dengan alasan, alah di rumah sendiri kok, alah di samping rumah saja kok. Nggak ada yang lihat, kan nggak banyak yang lihat. Bukan permasalahan nggak banyak yang lihat, tapi permasalahannya ketika engkau keluar dari tempat tinggalmu, tempat persembunyianmu, tempat yang paling aman yaitu rumah. Ketika engkau berada di ruangan terbuka, ketika itu kewajiban menutup aurat berlaku. Walaupun di samping rumah, walaupun di belakang rumah, hatta walaupun engkau membuka jendela melihat keluar, jangan sampai tidak berhijab. Karena khawatir ketika engkau membuka jendela, seketika ada orang-orang yang tidak boleh melihat auratmu, malah mereka bisa melihat auratmu. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Betapa banyak hari ini anak-anak kaum muslimin yang jalan-jalan sore, jalan-jalan hari libur tidak memakai hijab. Ya, jalan-jalan pagi atau olahraga pagi tidak memakai hijab. Dia hanya ikat rambutnya, kemudian dia jalan tanpa memakai hijab dan dia seorang muslimah. Ya. 6. Padahal di daerah kita ada namanya WH, Wilayatul Hizbah, polisi syariat. Ya. Tapi mereka juga tak takut dengan yang itu. Ya. Kenapa mereka tak takut kepada polisi syariat? Untuk apa mereka takut dengan polisi syariat? Dengan Allah saja mereka tak takut. Allah yang suruh mereka untuk tutup aurat, mereka tak takut. Mereka tak menjalankannya. Bagaimana lagi hanya setakat razia polisi syariat? Nggak ada apa-apanya. Maka manusia ini kalau tauhidnya, imannya, kalau tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah harap mereka bisa takut dan segan dengan manusia. Dengan Tuhannya saja mereka tak takut, apalagi dengan manusia yang berusaha untuk menegakkan syariat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting untuk kita nasihati anak kita, keluarga kita, cucu-cucu kita, ponaan-ponaan kita, kaum muslimah, murid-murid kita, agar mereka berhijab sejak dini dengan hijab yang benar, bahwa itu perintah Allah, bukan hanya sekedar adat. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Fa inna Allah ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana li mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Kata Allah, tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pantas bagi lelaki-lelaki yang beriman, tidak pantas pula bagi wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, dia masih mencari keputusan yang lain. Dia masih mencari hukum yang lain. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah putuskan kau wajib berhijab, tapi dia cari pendapat bagaimana ada pendapat yang menyatakan tidak wajib berhijab. Nah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengindahkan aturan Allah dan Rasulnya, tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah juga berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak pantas, atau fala wa rabbika, maka sesekali mereka tidak beriman kepada Rabbnya. Mereka tidak beriman. Fala wa rabbika, sungguh tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, sebagai orang yang mengadili, sebagai orang yang memberikan keputusan dan kebijakan, keputusan hukum terhadap permasalahan yang mereka perselisihkan. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan keputusan darimu, la yajidu fi anfusihim haraj, tidak ada rasa berat hati dalam diri mereka terhadap keputusanmu, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima secara totalitas, menerima keputusan Allah dan Rasulnya secara sempurna. Tidak ada mencari-cari celah untuk lari dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah telah putuskan berhijab itu wajib, jalankan. Jangan cari-cari pendapat yang membolehkan untuk tidak berhijab, karena kalau dicari-cari pasti dapat. Hari ini kalau kita mau cari-cari, ada nggak pendapat yang mengatakan hijab itu tak wajib, berjilbab itu tak wajib? Ada. Bahkan itu bukan ucapan dari orang-orang yang tidak sekolah. Itu berasal dari orang-orang yang pernah sekolah. Ya, selesai S1-nya, selesai S2-nya, selesai S3-nya, bahkan dia sudah mendapatkan gelar profesor. Tapi apa pendapatnya? Hijab tak wajib. Menutup aurat tak wajib. Itu hanya sekedar adat. Siapa yang mau maka baik, dan orang yang tak mau tak masalah. Yang penting hatinya baik. Kalau kita mau mencari pendapat yang seperti ini, ada untuk memuaskan
hawa nafsu kita dan hasrat kita. Tapi apakah seperti ini ciri-ciri wanita muslimah? Tidak. Wanita muslimah taat kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya telah memutuskan memakai hijab adalah kewajiban, menutup aurat adalah wajib, bagaimana hijab yang syar'i, maka ikuti keputusan Allah dan Rasulnya. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah untuk mencari keputusan yang lain atau hukum yang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang mau menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas. Bagi siapa yang merasa berat, maka minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita agar bisa menerima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menjadi hamba-hamba penentang, membangkang dan melawan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Untuk hari ini tidak ada tanya jawab karena anak harus melanjutkan perjalanan ke Tamiang. Ada jadwal di Tamiang juga ba'da maghrib di pedalaman, sehingga kami harus melanjutkan perjalanan agar tidak terlambat sampai di tujuan berikutnya. Mungkin ini bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.